Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bahagia dan semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini sebelum kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita di acara Renungan Pagi edisi penghujung bulan Juli 2023, tepatnya tanggal 31. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah melewati sebulan lagi dan kita akan segera memasuki bulan yang baru di tahun ini, 1 Agustus esok hari. Untuk itu saudara, mari kita bersama mendengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 28 demikian. Semua ini kukatakan kepadamu dengan menggunakan perumpamaan. Tetapi akan datang waktunya, yaitu waktunya ketika aku tidak lagi menggunakan perumpamaan kepada kamu, tetapi aku akan dengan terang-terangan menyatakan kepadamu tentang Bapa. Pada waktu itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku tidak berkata bahwa aku akan berdoa bagi kamu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, sebab kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku keluar dari Bapa dan datang ke dunia ini. Sekarang aku meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Akses kepada Bapa. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, jika kita akan masuk ke suatu tempat, misalnya ke tempat rekreasi atau mall atau stasiun kereta api, kita membutuhkan akses masuk. Misalnya tiket tanda masuk setelah transaksi pembayaran. Jadi akses adalah jalan masuk atau pintu masuk, biasanya ke tempat-tempat terbatas. Demikian juga untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Allah Sang Pencipta. Kita membutuhkan akses sebab sekarang ada penghalang untuk kita menjumpai Bapa yang adalah kudus dan kita manusia adalah yang berdosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah akses datang kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain untuk sampai kepada Bapa kalau kita tidak melalui dirinya sebagai akses yang disediakan Bapa untuk kita datang kepadanya. Tidak ada akses lain untuk bisa bertemu, bersekutu dan bergaul dengan Allah kecuali kita menggunakan akses, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ia menyampaikan bahwa ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa melalui namanya. Yesus menyatakan bahwa setelah dia kembali kepada Bapa, murid-muridnya dapat berdoa langsung kepada Bapa dalam namanya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapa adalah pengantar bagi umatnya untuk datang kepada Bapa melalui doa dalam nama Yesus. Saudara sekalian, dengan perkataan Yesus ini menjadi dasar bagi kita bahwa kita datang kepada Tuhan hanya melalui nama Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam akhir doa setiap yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita selalu mengakhirnya dengan perkataan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebab ini adalah dasar yang ditetapkan oleh Yesus sendiri, bahwa ketika kita datang kepada Bapa melalui namanya, maka ia akan mendengarkan segala doa-doa dan permohonan kita. Ia sendiri mengatakannya di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu ayat ini menjadi penting bagi kita sebagai jaminan bahwa kita hanya bisa menghampiri tahta kemurahan Tuhan melalui satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Maka doktrin yang tepat, teologi yang tepat adalah kalau kita menghampiri Dia melalui nama Yesus, karena hanya dialah yang ditetapkan oleh Bapa satu-satunya, seperti yang ia katakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, disinilah keunikan kita sebagai orang Kristen, sebab kita memiliki akses datang padanya dalam setiap kondisi. Sebab Yesus mengungkapkan bahwa Bapa sendiri mengasihi murid-muridnya karena mereka juga mengasihi Yesus dan percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang datang dari Bapa.
Kasih Bapa terhadap umatnya menegaskan betapa besar dan tak terbandingkan kasihnya kepada kita. Saudara-saudaraku, renungan kita pada pagi ini mengajarkan tentang pentingnya iman dan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Dengan percaya padanya menjadi jaminan bahwa kita memiliki akses langsung kepada Bapa dalam doa untuk merasakan kasih-Nya dan pemeliharaannya yang tak terbatas kepada setiap umat-umatnya. Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk mengenal Allah dengan lebih dekat dan mendapatkan keselamatan melalui iman kepadanya. Saudara-saudaraku, marilah kita menjalani hari ini dan semakin berjalan dekat dengan Allah dan mengalami pemeliharaannya. Jika kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya yang menjadi akses kita datang kepada Bapa. Percayakah saudara sekalian dengan hal ini? Selamat menikmati pemeliharaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami memiliki akses yang sempurna untuk datang kepada Bapa. Walaupun semula kami tak akan mungkin bisa berjumpa dengan Dikau, karena kami umat-umat yang penuh dengan dosa. Tapi syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami jalan melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Memungkinkan kami dapat menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki akses masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih banyak karena kami milik kesayangan-Mu, yang memiliki hak untuk meminta, untuk mengetuk pintu dan mencari. Maka Tuhan mendengarkan segala doa-doa kami melalui nama yang agung, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sebelum kami beraktivitas, tolonglah kami, supaya sepanjang hari ini kami jalani di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan-Mu sendiri. Kepada segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi ini, bagaimanapun situasi hidup mereka, berbicaralah kepada mereka melalui sabda-Mu pagi ini, bahwa apapun kami bisa minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Agar apa yang kami minta diberikan. Jika kami mengetuk pintu-pintu akan dibukakan. Dan jika kami mencari, kami akan menemukan. Karena itu Bapa di sorga, dengarkanlah segala seruan-seruan umat-umat-Mu ini. Mereka yang sedang meminta oleh karena mereka sedang dalam kesusahan, kesedihan. Karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan memanggil mereka dari tengah-tengahnya. Dimanapun mereka berduka, Tuhan hapuskanlah air mata mereka. Jika mereka sedang sakit, mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tolonglah mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Kuatkanlah mereka untuk mempercayai Dikau dengan sungguh, bahwa apa yang kami minta di dalam nama-Mu, jika kami percaya Engkau akan mengabulkannya. Dan karena itu Tuhan, kami serahkan semua pergumulan hidup umat-umat-Mu ini, apapun yang sedang terjadi, biarlah kami tidak kehilangan percaya, tapi terus memegang teguh janji-janji-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau akan mendengarkan semua doa kami, dan akan senantiasa memimpin kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan doa ini kepadamu, kami memintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.